Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita bertemu lagi di podcast pagi ini. Nah, di sini aku sebagai host dan hari ini topiknya adalah strategi pembelajaran di masa COVID-19. Dan hari ini saya ditemani oleh para calon pendidik bersama Rara, Apriani, dan juga bersama Anggraini. Sebelum masuk ke topiknya dan sebelum kita mulai, mari di sini kita silakan diperkenalkan dulu oleh calon pendidik-pendidiknya. Silakan perkenalkan diri dahulu dari saudara Anggraini. Halo, selamat pagi. Saya Anggraini. Saya di sini sebagai narasumber dan saya juga calon pendidik yang berkuliah di Universitas Pamulang, jurusan atau mengambil prodi Pendidikan Ekonomi. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rara Afnedianti. Saya sebagai calon pendidik ekonomi yang berkuliah di Unpad. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran di masa COVID-19. Oh, ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Kita mulai aja kali ini ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum aku ketahui nih. Kita mulai ya. Nah, buat calon guru nih, gimana sih pendapat Rara dan Anggra ini tentang strategi pembelajaran di masa pandemi ini? Silakan Kak Anggra ini bisa memberikan pendapatnya. Iya, menurut aku sih cukup efektif ya, tetapi memang lebih enak kalau kita bertatap muka gitu kan, karena lebih efektif dan efisien kalau mengajar. Dan pastinya aku juga tahu mana yang anak-anak yang memerhatikan, serta guru tahu mana peserta didik yang memperhatikan dan yang mana juga yang enggak gitu, yang enggak memerhatikan dari penjelasan yang kita ajarkan kayak gitu. Oh, seperti itu ya. Memang sih ya, jadinya lebih efektif kalau bertatap muka karena kita tahu mana yang merhatiin, mana yang enggak. Iya, betul. Oke, selanjutnya nih. Jenis-jenis strategi itu kan ada beberapa yang kalau menurut Rara jadi seorang pendidik, kira-kira mau pilih yang mana nih yang cocok untuk pilih buat mengajar di era pandemi COVID-19 ini. Silakan Rara memberikan penjelasannya. Menurut saya ya, strategi yang cocok untuk pembelajaran itu yaitu strategi pembelajaran meningkatkan kemampuan berpikir seorang siswa. Kenapa saya memilih strategi ini? Karena ini bisa meningkatkan kemampuan daya pola berpikir seorang siswa. Tapi dalam pembelajaran materi ini belum bisa disajikan dengan langsung terhadap siswa, karena harus bisa dibimbingi oleh guru terlebih dahulu sebelum menemukan konsep yang harus ditemukan oleh siswa itu sendiri. Nah, peningkatannya itu lebih untuk perkembangan melalui pengalaman untuk bahan yang sudah diajarkan. Cuma ya sama tahun Rara karena kita juga jadinya berpikir secara luas. Nah, benar sekali pendapat dari Rara. Selanjutnya strategi belajar dan jenis strategi tersebut baiknya menggunakan kelas interaktif atau Google Zoom dan atau Google Meet gitu, atau memberikan video materi sih. Silakan Kak Rara bisa memberikan pendapatnya dan boleh Kak Anggra ini juga memberikan pendapatnya.
siswa secara langsung dalam berbagai jenis kegiatan pembelajaran di kelasnya. Misalkan pembelajaran itu bisa membuat siswa saling berinteraksi dalam berbuat dan berpikir yang dapat menghasilkan umpan balik secara langsung terhadap materi yang diajukan atau diberikan. Gimana Iya. Saudari Anggra ini pendapatnya, apa mau dikasih masukan lagi? Iya sih, tergantung dari materinya itu sendiri ya. Kalau misalkan dari bisa dari Google Meet atau Zoom atau juga materi yang secara langsung kan ada di learning itu. Jadi bisa didiskusikan langsung bareng-bareng sama sama peserta didiknya atau siswa itu sendiri gitu. Oh iya, jadi tergantung dari materinya itu sendiri kan. Yang penting bisa tersampaikan dengan jelas. Nah, selanjutnya untuk tugas itu sendiri, bagaimana sih sebaiknya buat peserta didiknya, harus kelompok atau diri sendiri? Gitu. Kalau mengerjakan boleh silakan Rara menjelaskan, dan boleh juga Kak Gra ini memberikan pendapat juga bagaimana tuh tentang tugas itu sendiri bagi para peserta didik. Gimana Saudara Rara bisa menanggapi pendapat pertanyaan itu? Kalau saya sih ya mau secara kelompok atau itu sendiri itu tergantung sama guru yang mengajar. Misalkan kalau muridnya disuruh untuk mengerjakan tugas kelompok, ya pasti kerjakan kelompok. Kalau disuruh tugas sendiri, ya kerjakan sendiri. Kalau sekelompok itu mereka bisa saling sharing gitu pendapat mereka sama satu sama lain. Ada biasa kan siswa itu ada yang berbeda pendapat sama jawaban yang diberikan. Kalau individu itu paling dia pasti mencari referensi di buku-buku lain, jadi lebih terpaku sama diri dia sendiri gitu. Iya, sama saya juga ya tergantung dari materinya itu sendiri sih ya. Karena kan setiap materi itu berbeda-beda. Ada yang buat dijelasin atau dikerjakan secara kelompok atau yang secara individu gitu. Oh, seperti itu ya. Sama juga ya, tergantung dari materinya itu sendiri ya. Oh, jadinya saya lebih mengetahui dan semakin paham. Dan di mana sekarang strategi yang baik digunakan untuk mengajar itu seperti apa sih? Bagaimana menurut Saudari Rara atau Saudari Anggra ini, gimana di era pandemi COVID-19 ini strategi yang baik digunakan untuk mengajar itu ya seperti apa sih? Iya, ya. Pendapatnya Saudara Anggra ini. Iya, ya strateginya adalah ya misalkan menggunakan video atau memberikan materi berbentuk video dan menjelaskan serta memberikan contoh-contohnya dan mendiskusikan lagi dengan peserta didik sehingga ada komunikasi berinteraksi antara pendidik dan peserta didiknya. Saling ini aja sekreatif mungkin pendidik memberikan materinya kepada peserta didik, entah itu dari video atau materi dari PPT gitu kan, dari Word gitu. Oh gitu ya, jadinya guru harus sekreatif mungkin ya memberikan contohnya dan dan menggabungkannya dengan materi yang diberikan tersebut. Iya. Nah sekarang lanjut ya, bagus sekali pendapat dari Saudara Anggra ini. Nah kita selanjutnya ini saya menanyakan bagaimana cara agar belajar tetap produktif. Nih kita sekarang lagi masa pandemi seperti ini, yang lebih produktif
pendapatnya dari saudara Rara? Pendapat saya itu kalau biar pembelajaran itu biar bisa produktif di rumah untuk siswanya, itu orang tuanya bisa membantu anaknya atau memantau cara belajar anaknya saat dia lagi diberikan tugas oleh gurunya. Yang kedua bisa membuat catatan materi yang dipelajarin, gitu, mencatat materi yang mudah dipahami saat dijelaskan oleh guru tersebut. Oh, ya memang bagus ya pendapat saudari Rara, bagus dipahami oleh murid dan siswa-siswa juga. Nah, sekarang kita bicara dari sisi siswanya ya. Tadi kan kita bicara dari siswanya. Nih sekarang kita dari sisi siswanya. Apa yang kita lakukan sebagai guru? Misalnya kita nih bertiga nih jadi guru, agar siswa itu sendiri mematuhi strategi pembelajaran dan supaya tidak jenuh. Silakan Kak Anggra ini boleh memberikan pendapatnya. Iya, dari segi strategi dari siswanya itu yaitu ya harus disiplin waktu. Kalau itu dilaksanakan jam 8, ya harus dilaksanakan jam segitu juga. Jadi kalau misalnya nih hari Senin kita ada pelajaran, ada pertemuan, maka pakailah seragam putih abu gitu kan kalau untuk SMK atau SMA supaya kita merasa belajar di sekolah dan tidak jenuh juga, dan merasa ada ketentuan dari sekolah kalau kita harus menaati tata tertib. Sayang dong punya seragam tidak dipakai, ya kan? Walaupun kita belajar di rumah, tetap kita itu punya kepedean banget, harus seperti itu sehingga karakter ini kan akan terus berlanjut. Jadi saya berharap kepada murid yang bakalan aku ajar nantinya bisa ikuti prosedur tata tertib yang dikeluarkan oleh sekolah, sehingga pada saat kita melaksanakan pembelajaran bisa menyenangkan, agar nantinya pas masuk sekolah dan sudah siap sekolah langsung pakai seragam, dan juga nantinya akan terbiasa bangun pagi dan siap-siap untuk berangkat sekolah. Kalau sudah diatur komitmen pada dirinya itu disiplin, ya insya Allah itu akan menjadi terbiasa bagi muridnya itu sendiri gitu. Oh, seperti itu. Iya. Ya, ide bagus juga ya saudari Anggra ini. Jadinya siswa juga merasa di sekolah dan tidak bosan, serta jadinya siswa rapi dan dalam mengikuti pembelajaran. Dan sayang juga ya kalau bajunya nggak dipakai-pakai. Nah, untuk selanjutnya banyak nih yang saya tahu, misalnya pembelajaran dimulai pada jam 8 tapi mereka bangun jam 10. Kalau sudah terjadi begitu, kira-kira pendapat saudari Anggra ini dan saudari Rara yang apakah harus ada konsekuensi atau bagaimana sih supaya anaknya jadi ngerti dan tidak terlambat mengikuti kelas? Boleh Kak Anggra ini pendapatnya? Ya harus kerjasama sih dengan orang tuanya. Jadi alangkah baiknya kita juga sesekali membuat Zoom meeting dengan orang tua dari siswanya itu sendiri. Karena harus dijabarkan nih, misalnya ya harus memberi tahu sama orang tuanya kalau belajar daring ini ya begini begitu kan. Dan tolong bantu kami juga orang tuanya itu agar pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik, dan dari sini juga bisa sekaligus orang tua dan guru lainnya jadi kenal dan tahu dan saling ngobrol gitu antara orang tua dengan gurunya. Jadi kehitung bersosialisasi gitu kan, walaupun ini di masa pandemi gitu. Oh gitu ya. Ya benar juga ya. Jadinya ada komunikasi antara orang tua dan guru.
Nah, bagaimana nih supaya guru tahu kalau murid tersebut tahu atau paham dengan materi yang sudah diberikan? Silakan Saudari Rara bisa memberikan pendapatnya. Kalau saya jadi guru, saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang ada pada yang sudah saya berikan kepada siswa dan mengenai materi tersebut yang sudah disampaikan. Jadi kita bisa tahu apakah siswa tadi itu paham dengan materi yang dijelaskan atau tidak. Kalau tidak, berarti dia tidak mengikuti materi yang kita jelaskan. Oh iya, dengan ada soalnya jadinya untuk melatih siswa juga ya, mana yang merhatiin mana yang enggak, karena waktunya tinggal sedikit ya. Terakhir nih, ada pertanyaan terakhir, gimana sih caranya supaya anak tersebut bisa tetap fokus dengan materi yang kita berikan? Silakan Kak Anggra ini boleh memberikan pendapatnya, bagaimana dengan pendapatnya Rara juga. Gimana dengan Saudari Anggra ini terlebih dahulu? Iya, supaya anak tersebut bisa tetap fokus dengan materi yang kita berikan ya adalah ya tentunya dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu cara seperti memberikan contoh. Seperti contoh-contoh sederhana tapi rame gitu kan. Kayak bikin siswa gampang berpikirnya atau mencernanya gitu. Ya semisal dari contoh-contoh keseharian, terus contoh-contoh yang emang dekat dengan siswanya itu sendiri dan serta yang dialamin sama siswa itu sendiri sih gitu kalau menurut aku. Saya boleh menambahkan nggak? Iya boleh. Iya, silakan Saudari Rara. Juga bisa kita memberikan sebuah pertanyaan yang bersifat terbuka, terus memberikan tugas yang berfokus terhadap pembelajarannya yang diikuti dalam pembelajaran secara online. Jadi siswa itu bisa fokus gitu. Udah, ya udah, kita ya karena dengan dikaitkan dengan sehari-hari jadinya lebih gampang untuk dicerna dan dipahami oleh siswanya. Iya, Karena betul sekali. waktunya sudah habis, juga boleh silakan Anggra ini dan Rara ada yang mau disampaikan lagi? Iya, Ada yang ingin disampaikan lagi? iya jadi itu kalau saya nih solusi agar anak ini tetap mengerti ya kita sebagai pendidik harus berkomunikasi dengan para orang tua karena pendidikan juga dibina bahwa apa yang dilakukan kita sekarang beban yang akan dibawa dan didapatkan di masa yang akan mendatang atau datang. Jadi kita ditekankan dengan perilaku watak dan sifat dibentuk terus bahwa komunikasi itu kan jangan sampai terputus. Ya minimal dalam seminggu harus ada meeting dari sekolah kepada orang tua sehingga orang tua akan membina pada anak-anaknya kan atau peserta didik itu sendiri karena akan memberikan kejujuran pada anak tersebut bahwa dia akan mengerti dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Terus saat ini nilai bukan segalanya karena kita sebagai pendidik tidak tahu mereka mengerjakan soal tersebut itu nyontek hasil dari nyontek atau tidaknya, tetapi nilai ini melatih diri mereka agar mereka menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan di soal itu gitu. Jadi kan berbeda dengan yang di sekolah gitu. Kalau di sekolah kan walaupun mereka nyontek tapi kita tahu gitu kan. Mereka jujur tidaknya kita tahu gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan orang tua, nah orang tuanya bisa mengajarkan tentang kejujuran itu gitu. Terima kasih. Saudari dari Rara bisa menambahkan lagi apa ada yang ingin disampaikan di podcast kali ini?
Ya, karena tidak ada lagi, Ya, sudah ya ini kalau sih tidak ya, ada lagi, susah ngadanya. baiklah. Terima kasih Saudari Rara dan Saudari Anggra ini sudah memberikan wawasannya dan waktunya untuk topik ini. Semoga para murid di seluruh Indonesia bisa termotivasi materi yang sudah diberikan supaya kita lebih serius dalam pembelajaran jarak jauh atau daring ini, dan kita juga bersabar ya, lebih membahayakan serta tetap jaga kesehatan serta protokol kesehatannya juga, dan juga kita juga menaati 3M, memakai masker, menjaga jarak. Iya, betul sekali. Terima kasih sudah memberikan waktunya Saudari Anggra ini dan Saudari Rara. Saya sebagai narasumber sangat terima kasih atas waktunya dari Saudari Anggra ini dan Saudari Rara, sekaligus calon pendidik saat ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu yang akan datang. Waalaikumsalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.